Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali nih ketemu di hari Senin. I love Monday. Ya Mbak Agi ya, begitu ya. Kita biasanya Senin harus semangat jadi I love Monday. Seperti biasa eh, saya bersama dengan partner saya tetap Mbak Agi hari ini akan menemani Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita di meja redaksi, di dapur redaksi Forum News Network dalam program Off the Record. Hanya dalam program ini Anda boleh gabung di dapur redaksinya FNN ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Ersu, dan tampaknya hari Senin ini masih mendung sih ya di Jakarta dan sekitarnya. Mendung sejak hujan, bahkan sejak ada hujan. Selalu sekarang setiap pagi itu hujan cuacanya. Jadi ada perubahan. Saya perhatikan jadwal hujannya berubah kepada pagi hari gitu. Kalau sebelumnya kan sore sampai malam, sekarang pagi hari. Jadi repot yang mau olahraga pagi. Sejak kemarin hari Sabtu sampai Ahad juga hujan pagi hari. Jadi ya terpaksa mengurungkan udaranya sejuk tapi enak lah ya gitu. Iya, dan beberapa hari lagi kita akan ada acara Formula E ya Mas Ersu. Iya, Formula E. Cuacanya penting ini. Ini menjadi perbincangan banyak orang gitu ya, dan kemudian juga Jakarta bersiap-siap diri untuk menerima tamu-tamu asing karena yang untuk tiket VIP-nya itu yang untuk asing memang katanya banyak sekali ya, dari bukan perwakilan resmi tapi mereka adalah para tokoh di luar gitu. Terus kemudian bahkan ada yang semacam pimpinan perusahaan tentunya, dan kemudian juga tokoh-tokoh pejabat dari luar, bahkan ada katanya yang semacam level pimpinan negara lah. Saya kurang tahu ini siapa yang dimaksud gitu, tapi ramai sekali di medsos begitu. Dan masih dalam suasana hujan loh Mas Ersu. Apakah mereka akan memakai jasa pawang hujan ya? Nah, ini saya baca ini ya, panitianya ini yang bulenya itu juga menyebutkan bahwa mereka tahu ini musim hujan tapi mereka tidak akan menggunakan pawang hujan gitu ya. Mereka akan menggunakan mitigasi dengan bekerja sama dengan BMKG. Ini ada yang kehilangan proyek ini Mbak kalau Formula E nggak menggunakan pawang hujan nih. Jadi seru ini karena beda sekali rupanya ya Formula E dengan Formula di Mandalika kemarin ya, balapan Formula di Mandalika ya. Kalau di sana kan memang menggunakan bahan bakar fosil, sementara yang ini menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena listrik. Kedua di sana menggunakan pawang hujan. Kan kemarin bahkan pawang hujannya itu beritanya mengalahkan berita balapannya sendiri ya. Main event. Kalau main eventnya nggak kalah. Pak Jokowi mengalahkan berita kejadian Pak Jokowi di sana ya, kalah dengan pawang hujan. Iya. Di sini rupanya nggak akan dipakai. Jadi bagi para penggemar, siapa namanya itu kemarin tuh, siapa Mbak Rara ya? Mbak Rara. Itu Anda nggak akan lihat jualan kayak tukang apa itu namanya? Es. Ya, tukang es atau bukan ronda malam ya yang mukul. Nggak akan kelihatan ini kehilangan proyek. Tapi ya kayak sekarang itu jadi akan seru nih bukan nggak akan seru, justru justru menurut saya akan seru gitu. Kenapa? Karena orang akan mencari-cari di mana Mbak Rara berada ya gitu. Saya rasa sih soalnya ini juga berhubungan dengan teknologi mungkin ya Mas Ersu. Namanya juga Formula E, yaitu mengusung energi terbarukan begitu kan. Iya, dan jadi memakai, mungkin saya sih setuju sekali ya kalau seandainya memakai jasa BRIN. Untuk apa kita punya BRIN begitu kan, di bawahnya ada BMKG apa dan sebagainya, kita punya ahli-ahlinya di bidang itu. Mungkin mitigasinya itu yang perlu seperti misalnya kemarin ternyata dari segi konstruksi ada salah satu begitu kan di tribun itu yang penutupnya itu terus kemudian terbuka begitu karena angin yang sangat kencang. Nah, itu salah satu mitigasinya adalah itu, ternyata kekuatan angin sampai sedemikian gitu ya, walaupun sudah ada antisipasi tenda kalau seandainya itu terjadi, sehingga yang jebol tadi tidak akan terjadi lagi begitu. Karena memang kalau ada namanya ada semacam ruangan gitu ya, ruangan yang kemudian langsung memutuskan apabila itu ini, maka akan ada perlindungan lain begitu, dan sekarang sudah dibenahi. Oke, tapi gini deh, kita nanti balik lagi ngomongin Formula
E-nya, tapi kita tadi ngomongin soal ramalan-ramalan ini karena saya baca ini si Mbak Rara ini dalam sepekan terakhir ini bikin geger juga ya, dan bikin banyak orang uring-uringan gitu, netizen uring-uringan, dan juga sampai Dewan Pers juga mengeluarkan peringatan ya agar ini berkaitan dengan pemberitaan hilangnya putra dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil ya, Eril, yang sampai hari ini kalau kita hitung berarti dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sudah 5 hari ya. Jadi 5 hari dinyatakan hilang dan belum bisa ditemukan juga. Tentu saja walaupun kita ngomong bahwa secara kalkulasi manusia ya memang sudah sulit untuk berharap ditemukan dalam kondisi selamat, tapi kan sebenarnya kita juga nggak boleh ya gitu mendahului takdir, apalagi membuat berita berdasarkan ramalan dari seorang paranormal gitu ya, katanya dia membuat ramalan akan ditemukan 8 jam atau ditemukan pada 8 jam dan sekarang ternyata terbukti tidak meleset gitu ya. Kayaknya dukunnya ini kalau udah nyebrang lautan nggak sakti lagi gitu kan. Gitu. Ini tapi tentu saja menurut saya kayak gini-gini memang nggak etis dan saya kira media harusnya menahan diri. Kalau kemarin kasus kalau pemberitaan di Mandalika ya untuk lucu-lucuan gitu bolehlah ya kita beritakan semacam itu. Tapi kalau ini berkaitan nyawa seseorang, ada keluarga yang sedang berduka, dan kemudian kita memberikan ramalan itu kan nggak boleh, dan media harusnya juga tidak boleh secara kode etik melakukan semacam ini ya Mbak ya. Iya betul Mas Ersu. Tapi kalau saya perhatikan juga media sebetulnya tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Jadi saya lihat angle-angle-nya itu juga kemudian menyatakan atau mengunggah soal protes gitu dari para netizen gitu, dan ini memang menjadi kontroversi ya. Iya, karena Mbak Rara ini tanggal 26 Mas Eril itu hilang, dan kemudian tanggal 27 dia sudah membuat unggahan gitu. Dan unggahannya antara lain tentang kartu yang ada gambar jantung tertusuk oleh pedang dan sebagainya itu terus kemudian ternyata itu mendapatkan protes kan dari MUI begitu, mendapatkan protes itu bahwa dukun sebaiknya tidak bikin heboh lah, tidak melakukan hal seperti itu, diam saja begitu. Dan kemudian juga seperti Mas Hersu tadi bilang dari Dewan Pers ya, meminta supaya media tidak membuat berita dari hal-hal yang semacam itu, artinya berita yang mendukung mungkin maksudnya ya, dan agar memenuhi etika atau kode etik jurnalistik begitu permintaan dari Pak Ayumardi Azra begitu. Dan saya rasa itu sebagian media sebetulnya sudah melakukannya juga ya, yaitu dengan meluruskan agar ya seperti Mas Hersu bilang, etikabilitas ya namanya. Ini adalah soal etikabilitas begitu. Kalau itu berkaitan dengan capres itu kan. Ya, tapi ini juga loh Mas Ersu, karena banyak sekali yang menyatakan di bawah, kalau kita lihat di kolom komen itu ya, dari unggahan Mbak Rara ini di akun Instagramnya, dia kan sudah 5 kali mengunggah Mas Ersu tentang Mas Eril ini. Jadi dari tanggal 26 kejadian, tanggal 27 dia sudah mengunggah, banyak kecaman terjadi dari mana-mana begitu, dan kemudian bahkan dari ya misalnya dari komika, dari kalangan artis juga ya, yang sebetulnya adalah pendukung Pak Jokowi juga, yang dimana adalah Mbak Rara ini adalah dari lingkaran pendukung Pak Jokowi, dan dia sendiri pun menyatakan sering dipakai oleh Pak Jokowi, kalangan istana, departemen gitu ya, pemerintah dan sebagainya ini, tapi justru mengecam gitu, atau setidaknya menyindir begitu. Nah, ternyata itu tidak mempan ya pada Mbak Rara, karena kemudian pada tanggal 27 justru dia membuat unggahan, dan kemudian dia terus-menerus dalam sehari bahkan beberapa kali bisa membuat unggahan bahwa untuk memperlihatkan, walaupun dia mengatakan ya ramalan saya bisa jadi kadang benar dan kadang tidak gitu ya, tapi dia memperlihatkan bahwa ramalan saya tentang Mas Gibran itu benar gitu, ternyata terbukti dia memimpin, dan itu saya ramal ketika Mas Gibran belum dapat partai begitu, belum dapat dukungan partai. Kemudian ramalannya soal Pak Ahok begitu, bagaimana kehidupannya setelah 2017 itu, setelah keluar dari penjara. Terus kemudian juga, dan banyak lagi ramalan-ramalan yang lainnya, termasuk ketua PBNU begitu, Yakut Kolil Kaumas, yang menurut dia akan memimpin PBNU begitu, dan menurut dia itu ya Stakuf maksudnya ya.
Oh ya maaf, itu Ya. adiknya ya Mas Hersu. Iya. Yakov itu adik, ini kakaknya. Ya, Stakov ya. Iya, betul. Jadi diramalkan akan memimpin PBNU dan menurut Mbak Rara itu adalah benar begitu ya. Jadi dia mengunggah keberhasilannya atau kesuksesannya terus-menerus dan kemudian sambil dia mengunggah juga soal Mas Eril ini begitu. Kita bisa lihat di bawahnya banyak sekali warga netizen dan saya salut kepada warga netizen, warga net ini yang mereka lebih wise ya, lebih wise menasihati Mbak Rara agar kalau seandainya Anda tahu ya Anda diam sajalah. Dan yang lucu lagi adalah saya pun dalam keadaan sedih tapi juga geli ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau seandainya Anda bisa meramal kapan minyak goreng turun, nah saya baru percaya pada ramalan Anda gitu. Terus yang lain lagi, coba dong ramal Harun Masiku ada di mana gitu. Terus kapan dia tertangkap? Banyak sekali yang mengusulkan soal meramal Harun Masiku ini. Dan kita pastinya setuju sekali Mas Hersu ya. Jadi banyak persoalan negara ini bisa dipecahkan nih oleh Mbak Rara. Sepertinya kalau memang ramalannya itu benar gitu. Ya. Jadi syukurlah kalau gini ya. Sekarang kan kalau dulu kan ada gium katanya kalau cinta ditolak dukun bertindak gitu. Kalau sekarang dukun berulah, MUI bertindak gitu ya. Karena MUI kan MUI Jabar kalau tidak salah yang sudah menegur itu ya. Ya, MUI pusat juga. Oh, MUI pusat juga menegur Pak ya. Anwar Abbas kalau tidak salah ya. Oh iya Bu Anwar Abbas juga menegur nih waktu ketua umum ya MUI ya. Ya memang yang begini-begini, kapan kita mau majunya kalau negara masih urusannya diurus dengan cara begitu ya. Setiap perhelatan besar selalu pakai urusan perdukunan, mengambil keputusan-keputusan besar juga berdasarkan urusan-urusan perdukunan, kan ini bahaya nih. Satu, menunjukkan kita masih sangat primitif. Kedua, kalau dari sisi Islam kan ini kan juga syirik ya yang mesti kita jauhi. Jadi syukurlah kalau kemudian ini panitia di Formula E tidak menggunakan itu, ya risikonya bahwa kemudian ada hujan dan sebagainya perlu dimitigasi karena memang sekarang ini kan climate change ya, jadi nggak bisa kita duga kan seharusnya bulan-bulan ini bulan sudah mulai musim panas ya, April ya. Iya betul. Tapi ini kan masih hujan setiap hari, nah yang ini perlu dimitigasi. Nah oke, kita balik ke soal Formula E. Tadi kan Anda bicara soal banyaknya VVIP yang datang. Nah saya baca juga Giring Ganesa kan ketua umum partai, dia kan termasuk VIP dong ya, Mbak. Dia juga diundang kan ya, kalau nggak salah ya. Iya, pastinya diundang. Kalau menurut penuturan ketua panitia Sahroni, kan semua ketua partai dan itu termasuk Giring Ganesa begitu. Oke, menarik nih, kita tunggu nih hadir kita gitu. Giring gitu. Terus siapa lagi yang dan diiringi dengan candaan Mas Hersu. Oke. Tapi asal tahu saja bahwa nanti kalau mau nyari kambing di sana udah nggak ada loh gitu. Adanya sirkuit gitu. Sebenarnya kontekstual karena ini kan menjelang hari Raya Idul Qurban gitu ya. Oke. Iya. Ya, ini menarik, tapi ini memang menjadi salah satu event gelaran internasional ya. Saya kira menjadikan Jakarta masuk dalam kalender event untuk Formula E ini kan sangat menarik ya. Kenapa? Karena concern kita ke depan itu kan terhadap soal energi fosil itu masih sangat serius. Apalagi kan sekarang dengan situasi dunia yang seperti sekarang ini ya Mbak, ketika situasi dunia sedang perang, ada geopolitik global, kita juga makin memanas, perang dunia ketiga di orang menyebutnya itu sudah diambang pintu. Kita semakin menyadari gitu betapa ketergantungan kita terhadap energi ini memang sangat tinggi, terutama energi yang tidak renewable gitu ya, karena batu bara dan sebagainya ini yang akibat perang Ukraina dengan Rusia itu kan dampaknya sangat luar biasa gitu. Dan kemudian juga perubahan-perubahan iklim tadi membuat kita harus menyadari bahwa memang hidup kita harus berubah gitu ya. Paradigma dalam hidup kita juga harus diubah. Nah, yang saya juga membaca yang menarik itu rupanya Pak Anies sempat curhat ya berkaitan dengan rencana semula Formula E ini kan katanya mau digelar di Monas ya. Targetnya kan gitu ya. Kenapa? Karena memang biasanya di negara-negara lain itu sirkuit Formula E ini dilewatkan beberapa lokasi-lokasi yang menjadi ikon dari negara masing-masing ya, atau negara atau kota masing-masing. Karena memang targetnya ini kan berkaitan untuk wisata juga ya, mengenalkan negara-negara yang. Tapi karena ditolak dan kemudian oleh Setnek dan digusur ke Ancol,
ternyata itu jadi blessing karena saya baru juga sadari kenapa kemudian itu jadi seperti dipaket dengan Jakarta International Stadium gitu. Ini kalau kita lihat nih fotonya nih ya, Mbak. Saya juga baru nyadar, loh, saya baru sadar, oh sirkuit Formula E ini dekat sekali dengan Jakarta International. Ini fotonya kelihatan banget ya. Jadi menjadi background ya. Ya, jadi background itu jadi ikonis banget gitu ya. Jadi ini memang kelihatannya takdir seperti itu. Jadi kita memang diajarkan kan kalau dalam Islam katanya kita selalu berhusnuzon gitu ya. Setiap kali ada musibah atau ada hal yang buruk, jangan kemudian kita merasa bahwa ini betul-betul kita menghadapi sebuah hal yang buruk. Itu ternyata kan kalau kita bersabar, musibah itu ada sesuatu di balik musibah itu gitu ya, ada berkah gitu. Saya kira pesan ini juga kita sampaikan kepada keluarga Pak Ridwan Kamil gitu yang saat ini juga mengalami musibah, putra tertuanya Kang Eril yaitu sampai sekarang hilang. Kita tidak tahu ya apa hikmah di balik semua itu. Kalau mudah-mudahan saja keluarga Kang Emil juga bisa bersabar gitu, karena saya baca-baca disebutnya sudah ada mediasi menyebutnya tidak hanya nyebut nama Kang Ridwan Kamil tapi sebagai kandidat dari presiden gitu ya Mbak ya. Namanya udah betul. global gitu kan. Iya. Ini hanya pesan saja untuk kita saling menguatkan. Nggak mudah, saya tahu sebagai orang tua saya juga pasti bisa berempati, nggak mudah menghadapi situasi ini. Tapi Kang Emil tadi tegar ya. Nah, balik juga lagi Pak Anies karena dia selalu berusaha dengan senyum menghadapi berbagai musibah. Nah, ternyata dia dapat berkahnya dengan betul Mas Ersu. Yang Pak Ridwan Kamil itu kita melihat ada hal lain lagi nih soal tingkah atau kebiasaan dari netizen tanah air ya, dari Indonesia ini, yaitu Google Maps itu untuk Sungai Are itu yang di Bern itu tempat hilangnya Mas Eril ini, itu diberikan bintang 1 begitu. Jadi kan ini kebiasaan kalau seandainya terjadi apa, misalnya JIS dikasih Jakarta International Stadium misalnya dikasih bintang 1, terus kalau ada apa dikasih bintang. Nah, ini sudah ada ratusan, bahkan mungkin entah kalau sekarang sudah ribuan atau berapa. Yang kemarin sih masih ratusan, itu mereka ramai-ramai memberikan bintang 1. Dan ini sangat disayangkan, Mas, karena itu menjadi berita lokal di sana disoroti begitu oleh beberapa media, tidak hanya 20minute.ch.channel begitu, tapi juga bahkan oleh media Jerman gitu ya. Dan kemudian mereka menyoroti, mereka juga mempertanyakan, mereka juga mengunggah soal pendapat dari warga setempat begitu. Karena mereka warga setempat juga melihat itu apa yang terjadi fenomena pada Google Maps itu begitu. Saya lihat sih masih 4,7 ya, karena yang memberikan ulasan ini kan Bern atau Sungai Are ini dikenal secara internasional. Jadi yang sudah memberikan ulasan itu sampai ribuan, sehingga ketika diberikan bintang 1 oleh ratusan, dia agak turun tapi masih skornya masih di 4,7. Namun demikian apa yang dilakukan netizen ini ya sebaiknya apa yang dilakukan di Indonesia kalau menurut saya sih ya, jangan dilakukanlah di ini internasional. Karena warga sana mempertanyakan apakah Anda sudah pernah ke sini gitu. Dan kemudian warga sana juga mengatakan bahwa rambu-rambu keselamatan, kemudian seperti pelampung dan semuanya tersedia jadi itu memang karena destinasi wisata daerah dan juga internasional, jadinya mereka juga memiliki tim keselamatan yang baik sebetulnya. Tapi memang pada saat ini dari kita sendiri dari Indonesia, kalau tidak salah dari mana ya Mas Ersu, dari BMKB atau atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional, saya sempat membaca itu memberikan komentar bahwa kondisi sungai tersebut ternyata mirip dengan yang kalau di sini adalah Sungai Kapuas, Mahakam, Barito, atau Sungai Serayu, yang sering memang ada korban di situ. Dan saat ini seperti kata Mas Ersu kemarin, di sana memang gletser itu sedang mencair mulai musim semi sehingga keruh dan suhunya itu memang seperti air es. Kemarin saya lihat juga dari akun YouTube-nya Syarif Zapata, yaitu salah satu orang Indonesia yang sudah lama sekali tinggal di sana dan menikah dengan orang sana, dan
YouTube-nya ini termasuk yang populer begitu ya, dia menelusuri sungai tersebut tanpa dia menyinggung bahwa Eril melakukan ini atau apa begitu ya, seperti yang kalau Mbak Ara kan dia tidak pakai pelampung, dia begini, dia apa jumawa dan sebagainya, itu yang ditulis oleh Mbak Rara sehingga netizen merasa kecewa begitu ya. Nah, tapi kalau Sarif Zapata ini dia melukiskannya dengan inilah yang kenyataan yang ada di sana. Kemudian dia menyentuh airnya, kira-kira suhunya sekian, panjangnya sekian, ada berapa jembatan dan sebagainya. Dan saya lihat itu kemudian dikutip oleh media-media nasional, termasuk televisi konvensional kita yang siarannya nasional. Dan itu sangat membantu sekali untuk orang mengetahui begitu ya. Jadi sebaiknya kita mintalah netizen jangan terburu-buru ya, apalagi ini hubungan internasional. Dan Kemenlu sudah memberikan komentar Mas Irsu bahwa sebaiknya Kemenlu ini kan tugasnya untuk meminta bantuan agar mereka membantu terus dengan baik. Tapi kalau kita mendowngrade posisi mereka, ini kan hubungan menjadi tidak baik. Sehingga Kemenlu meminta agar kita fokus kepada berdoa lah. Jadi gini ini, saya kira mungkin ini kebiasaan salah satu tradisi kita yang salah pendidikan kita sejak kecil gitu ya. Ini saya meskipun bercanda, saya mesti ngomong serius. Anda ingat ya, banyak dulu ketika kita masa kecil ingat ya, kalau kita terjatuh itu bukan kitanya yang diingatkan bahwa kita mesti hati-hati, tapi disalahkan kan mejanya atau siapanya gitu terjatuh, ini mejanya nakal atau apa gitu. Nah ini jadi rupanya ke bawah-bawah gitu, selalu kita mencari kambing hitam, mencari persoalan di luar kesalahan kita. Jadi kita nggak pernah berintrospeksi bahwa kita melakukan kesalahan gitu ya. Saya tidak mau memblame Kang Eril dalam kasus ini, tapi yang tadi itu ya, kasus itu kemudian kenapa? Karena saya membaca polisi lokal menyebutkan bahwa dalam setahun itu memang sering terjadi kecelakaan 15 sampai 20 orang, dan rata-rata memang yang banyak menjadi korban itu orang asing yang tidak kenal nggak kenal karakternya gitu ya. Jadi lain kali sebenarnya justru yang kita mesti ambil pelajaran ya, tetap saja bahwa Sungai Are dan Kota Ambon ini salah satu destinasi wisata yang menarik, yang kalau jangan kemudian Anda bilang bahwa Anda nggak akan berkunjung gara-gara kasus ini, tiba bisa berkunjung tapi mesti hati-hati. Cuman saya ingatkan bahwa Swiss itu salah satu negara yang termahal di Eropa gitu ya. Jadi siapkan dia kantong yang cukup tebal karena harga-harganya itu lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya, bahkan dibandingkan dengan Jerman, salah satu negara yang paling makmur di Eropa pun harga-harga di Swiss itu lebih mahal harganya. Jadi saya kira kita mesti mulai mencoba membangun cara berpikir yang positif gitu ya. Ini memang netizen Indonesia ini terkenal sekali ya, dan itu banyak orang yang kemudian ampun-ampunan kalau berhadapan dengan netizen Indonesia ini ya. Iya, Mas Hersu. Semoga itu tidak dengan permintaan dari Kemenlu itu tadi, Kemenlu sampai bersuara ya, tidak hanya sekedar duta besarnya, itu mudah-mudahan netizen kita lebih membantu lagi dalam hal supporting gitu ya, walaupun kita tidak bisa mensupport yang lain, tapi kita dalam hal supporting supaya pemerintah sana gitu juga tetap, mereka toh sudah menjanjikan, bahkan sekarang ada 4 telusuran begitu, dan kedalamannya yang kemarin masih 2 meter ternyata sekarang sudah mulai ke 3 meter itu ditelusuri begitu ya. Dan ada beberapa titik yang tetap mereka titik pencarian itu mereka lakukan, dan mereka menjanjikan bahwa itu akan terus dilakukan tanpa mereka menyebutkan ada batas waktu begitu. Dan ini kan baik sekali ya, terutama untuk Kang Eril gitu, yang untuk Kang Emil yang masih mengharapkan bahwa anaknya dapat ditemukan. Ya pastilah, oke. Jadi itu tadi ya, kita balik lagi ke Jakarta saya kira Mbak ya, dan ini kalau Formula E ini kapan sih Mbak pertandingan? Saya jujur saya bukan penggemar olahraga, bukan hanya awal Juni ya, tanggal 4 Juni lain saya bukan penggemar itu. Iya, Mas Hersu, awal Juni, yaitu tinggal beberapa hari lagi, yaitu tanggal 4 Juni, dan kita berharap semoga rekayasa cuaca secara teknologi ya, oleh BMKG, oleh BRIN itu dapat jos begitu ya, dapat sukses begitu, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan semoga mitigasi dari panitianya itu juga betul-betul bagus, karena ini memang disorot oleh dunia internasional. Seperti kita tahu Formula E ini kan mulai ada tahun
2011 ya, dan kemudian menjadi hajatan internasional itu mulai tahun 2020, dan itu diselenggarakan di negara yang memang dia menjadi tujuan wisata begitu ya, dan negara-negara tersebut seperti misalnya kita sekarang ini sejajar dengan Putrajaya, Beijing ini saya bacakan ya, terus kemudian Buenos Aires di Argentina, Long Beach di Amerika, Miami, Monte Carlo di Monaco, Berlin, Moskow, dan London dan sebagainya begitu. Jadi kalau hajatan ini sukses, maka Formula E yang merupakan series ini nama Indonesia, Jakarta, dan kemudian Indonesia secara keseluruhan akan terangkat begitu. Ya. Oke, dan kelihatannya sejauh ini persiapannya juga matang, cuman sponsor ya. Kelihatannya agak sepi ya, BUMN belum ada yang ngasih sponsor ya. Iya, sampai kemarin beritanya belum ada yang ngasih sponsor. Jadi yang ngasih sponsor itu adalah perusahaan-perusahaan swasta begitu ya. Biaya dari Formula E ini untuk pembangunan dan sebagainya kan sekitar 120-130 miliar, dan sponsornya itu baru ada sekitar 100 miliar begitu. Dan ini memang cukup sangat-sangat mengherankan sih sebetulnya ya. Karena apa? Acara sekolah aja disponsori BUMD, BUMN loh. Itu acara. Oh ya? Iya, misalnya kita punya acara di sekolah gitu, misalnya sekolah anak saya begitu, atau universitas atau SMA begitu ya, itu CSR-nya itu keluar, kita masuk ke sana, oh ini positif, kan mereka selalu minta penilaian positif, siapa saja yang melihat, penontonnya siapa saja, dampaknya apa saja, targetnya apa gitu ya. Kalau di acara-acara ke sekolah kan targetnya adalah kreativitas, terus kemudian di situ juga ada acara-acara yang positif, selain band, selain apa juga ada acara yang lain gitu kan, ada stand-stand yang stand-stand kreatif begitu. Dan kemudian malah kalau yang saya lihat di beberapa sekolah itu BUMN itu tidak sekedar memberikan sponsor berupa uang begitu ya, dengan imbalan mereka memiliki stand misalnya, tapi dia juga misalnya seperti gelar pertandingan antar sekolah olahraga itu dia membuatkan lapangan basket yang bagus dan sebagainya. Nah, ini adalah gelaran internasional ya, yang dilihat dan kemudian diliput secara live gitu di banyak negara yang seperti kita sebutkan tadi, belasan atau bahkan puluhan negara penyelenggara ini pasti mereka akan merelay acara tersebut begitu, yang artinya ini adalah promosi besar-besaran Indonesia di luar. Nah, saya khawatirnya ini malah justru banyak ditonton oleh orang luar ya daripada di dalam gitu, karena memang promosinya juga sepertinya banyak di downgrade oleh para buzzer kan. Ini kan nuansa politisnya kuat sekali begitu, sehingga upaya promosi apapun itu sepertinya di downgrade gitu. Nah, begitu juga dengan BUMN. Ini lucu sekali kalau seandainya BUMN yang bersangkutan dengan ini, dengan energi terbarukan, padahal Pak Jokowi itu ingin energi terbarukan. Dia ingin semua kendaraan di IKN itu adalah berbasis listrik, tidak boleh ada yang bahan bakar diesel, bensin dan segalanya itu nggak boleh masuk IKN misalnya. Terus kemudian juga yang lainnya, Pak Luhut misalnya ingin membangun pabrik batu baterai dan motor listrik begitu. Tapi kita tahu mereka itulah, di tangan mereka itulah kebijakan soal BUMN gitu ya, walaupun secara teknis kan dipegang oleh Pak Erik. Nah, tapi ternyata tidak ada satupun BUMN yang mensponsori ini gitu. Saya heran, ini kenapa ya? Politik ini begitu dicampur aduk, padahal ini kan masuk ke dalam wilayah mensejahterakan masyarakat begitu. Kalau seandainya ini ada soal pariwisata, ini akan membuat Indonesia menjadi lebih baik kan Mas Hersu? Akan membuat orang datang ke sini dan kemudian orang berinvestasi, orang ingin melihat Indonesia seperti apa dan sebagainya gitu. Apalagi kalau banyak testimoni positif di situ. Dan BUMN pun juga bisa jualan di situ gitu. Iya. Ya, kan itu bisa Pak Erik, bisa loh pengajar itu dengan tulisan akhlak. Nah, gitu sebenarnya bisa tetap. Kenapa ya sampai sekarang kok nggak tertarik untuk masuk sponsor? Tapi mudah-mudahan senyampang kita ngobrol ini sudah ada sebenarnya Mbak BUMN yang masuk gitu. Masa iya sih? Kan Pak Jokowi akan hadir ya, bahkan akan membuka gelaran ini. Saya kurang tahu ya Mas Hersu, kepastian positifnya bagaimana begitu. Ya kalau kita lihat ya sepertinya
promosi BUMN ini ada di second layer ya, dari promosinya Pak Erick Thohir sendiri begitu. Pak Erick Thohir sendiri kan promosi di mana-mana nih, gitu. Ya. Luar biasa, sampai Mas Hinton bilang bahwa ini ada partai BUMN begitu ya. Tapi rupanya untuk mempromosikan BUMN ke ajang internasional di depan mata itu tidak di-grab gitu, tidak diambil. Saya baru sadar nih, saya sadarkan ini kan kalau dikaitkan dengan Pilpres memang nggak ada konstituen di luar negeri, maksud saya orang asing yang akan ikut memilih pada Pilpres 2024, jadi dianggap tidak cukup potensial gitu ya untuk jadi ajang kampanye Pak Erick di sini ya. Jadi untuk jualan pribadi Pak Erick tidak potensial, tapi untuk jualan BUMN-nya kan potensial ya Mas Hersu. Oke. Iya, harusnya berpikir demikian. Ya, inilah selalu yang kita soroti, dampak-dampak yang kita sebut pembelahan gitu ya. Ini yang luar biasa, merusak sampai ke seluruh sendi kehidupan kita gitu. Karena kita tahu kan karena pembelahan itu juga kemudian yang sangat keras selalu mengkritik Formula E ini adalah PDIP dan PSI gitu ya. Ini agak aneh nih, PSI dan PDIP ini kan biasanya nggak pernah akur, tapi kalau dalam kasus Formula E ini mereka betul-betul akur ya. Ya, tapi terakhir Mas Hersu, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono ya, Pak Gembong Warsono, dia sudah mulai lunak dan kemudian malah mempersilahkan warga PDIP untuk menonton Formula E ini begitu. Jadi walaupun selama ini kami mengkritik, tapi tidak berarti kami tidak mendukung begitu katanya. Jadi kami mempersilahkan untuk berbondong datang ke sana. Ini adalah acara warga masyarakat gitu yang berkualitas dan patut untuk dilihat begitu. Rupanya ini ada sikap melunak dari PDIP. Ya, nah saya terpikir begini ya, kelihatannya kita memang harus berani mengambil terobosan-terobosan yang untuk mengatasi pembelahan-pembelahan ini. Tiba-tiba saya membayangkan begini kan, Mbak Puan ini punya kendaraan yang tiketnya udah pasti bisa nyapres gitu, tapi kan dari sisi elektabilitas tingkat keterpilihannya rendah. Anies nih tingkat keterpilihannya tinggi tapi dia tidak punya kendaraan. Mungkin saya tahu ini pasti banyak yang nggak akan langsung nggak setuju, nggak bakal gitu. Mungkin tiba-tiba Anies dipasangkan dengan Puan atau apa, kemudian kemarin juga saya menyebut misalnya Anies dengan Andika atau siapalah, Ganjar dengan Anies dengan Ganjar atau apa, mungkin bisa jadi eksperimen yang menarik ya untuk buat kita ini jadi mengatasi pembelahan ini. Karena kan kemarin eksperimen yang katanya ini, tapi saya kira ini nggak pas ya, Pak Prabowo sama Sandiaga Uno ditarik ke kabinet itu dalam rangka untuk mengakhiri pembelahan. Saya kan buktinya juga tidak, dan saya kira sih enggak lah, itu motifnya bukan soal mengatasi pembelahan. Tapi menurut saya ini harus berani berpikir. Nih saya tahu nih viewer FNN ini terlalu pasti banyak yang marah kalau saya nyebutin semacam ini. Tapi apa poinnya yang saya ingin sampaikan? Kita harus berani ya, memulai dialog gitu, lintas. Jangan jadi hidup dalam echo chamber. Kita hidup dalam diri kita, dalam kelompok kita sendiri, mereka juga dalam sendiri, kemudian saling membuli, dan sebenarnya mereka membulinya juga cuman menyenangkan di antara mereka sendiri gitu kan. Kelompok kiri juga mereka memuaskan diri sendiri, kelompok kanan memuaskan diri sendiri. Kalau kayak gini terus kita nggak akan ketemu sebagai sebuah bangsa. Padahal realitasnya bangsa kita kan heterogen, Mbak. Jadi saya dorong kita mesti jangan terlalu ke kanan semua atau ke kiri. Ada kanan luar, kiri luar. Mari kita tarik ke tengah nih bareng-bareng. Ayo dong duduk dong sebagai bangsa, mau sampai kapan kita terus-terusan seperti ini kan gitu ya, Mbak Agi ya. Ya betul. Semuanya ada proses. Tidak mungkin sekarang yang ada di kanan terus kemudian yang di kanan kalah ingin segera ini harus di kanan begitu, yang kiri juga ini harus tetap di kiri. Ya seperti kata Mas Hersu, semua ada proses dan kita harus menjalani itu. Iya, oke, mudah-mudahan saja nanti kita lihat pemandangan yang berbeda di Formula E yang bisa menjadi simbol rekonsiliasi. Pak Jokowi hadir, Pak Erick dan juga menteri-menteri hadir, Bro Giring dan Sis Grace Natali juga hadir. Ini kan jadi indah lah. Jangan dilihat kemudian ini sukses Anies, enggak, ini kita nganggap bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah sukses untuk kita bersama gitu ya. Jadi yang nggak sukses itu Mbak Rara, karena dia tidak akan dapat kontrak dari gelaran di Formula E. Padahal kan kata dia selama ini dia kalau ada acara event nasional pun internasional selalu dari pemerintah dia selalu, dan terutama BUMN ya, justru dia selalu dapat kontrak ini. Dan kontraknya waktu itu dia ngaku berapa digit, Mbak? Gede juga ya, Mbak ya?
Dia bilang 3 digit ya. 3 digit, oke. Ya. dan itu termasuk kontra untuk pawang yang sudah memiliki nama nasional begitu ya, menasional menurut dia begitu, dan itu waktu itu di screenshot nilai tersebut sebagai bukti begitu, dan kemudian di screenshot dan diunggah begitu transferannya itu tadi. Ya. Ini memang pawang digital banget ini ya. Biasanya kan kalau setahu saya aktivitas-aktivitas begini ini kan biasanya di belakang layar ya, dan mereka orang-orang seperti ini jarang sekali yang mau mengumbar kemampuan-kemampuannya, karena biasanya katanya disebut pamali itu kalau sudah sering mengumbar kemampuan gitu nanti bisa hilang itu kesaktiannya. Tapi era juga berubah gitu, era berubah jadi maksudnya semacam itu. Itu Mbak Agi. Iya, oke Mas Herssu, semoga kita semua berdoa ya, semoga Mas Eril segera ditemukan, terus kemudian kita juga netizen jangan gaduh begitu ya, kasihan kalau seandainya, dan jangan dibikin konten lah ini. Banyak sekali sih, dan saya sependapat dengan banyak netizen yang mengatakan ke Mbak Rara, jangan dibikin konten lah yang seperti ini, karena digaduh. Karena biasanya dibikin konten itu terus kemudian kan dibanjiri memang banyak pengunjung di akun tersebut gitu ya, karena dia mengatakan sesuatu yang kontroversial. Tapi untuk seperti hal yang seperti ini etika dan adab kita lah, kita harus bersopan gitu ya, dan kemudian memberikan empati yang sangat besar kepada keluarga yang mengalami musibah ini. Oke. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, atas doa-doa Anda itu yang selalu saja setiap kali kita membaca doa-doa itu membuat kita haru ya Mbak Agi. Doa kita ya juga yang tulus untuk Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani hari-hari yang saya kira ini akan semakin berat gitu ya. Tapi seperti kita selalu sampaikan, kalau kita bersatu, kalau kita bersama, kemudian saling sepenanggungan, persoalan-persoalan berat seperti apapun, saya kira akan kita bisa hadapi dan kita lewati. Saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.